Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanti, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, NIM 1820209021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal ujian tengah semester mata kuliah Fisika Matematika 3, dosen pengampu Bapak Suhadi, Magister Sains. Langsung saja ke soal pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan deret. Adapun soalnya itu yang A, dy per dx sama dengan 3x kuadrat. 3x kuadrat y, maaf. Sebelumnya sudah dijelaskan di sini ada dua metode. Yang pertama metode pemisahan variabel, yang kedua yaitu metode deret. Sebenarnya di soal ini hanya meminta metode deret saja, tetapi saya akan mencoba menjelaskan metode pemisahan variabel. Dari namanya saja, pemisahan variabel berarti dipisah antara x dan x, begitupun dengan y dan y. Di sini kan dari soal dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Nah, 3x kuadrat y itu sama dengan 3x kuadrat per y pangkat min 1 kan? Berarti ini tinggal kita kali silang supaya menyatu antara y dan y, x dan x. Jadi dy kali y min 1, dy y min 1. 3x kuadrat kali dx, 3x kuadrat dx. dy dikali y min 1 itu bentuk lainnya adalah dy per y sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, ini kita integralkan. Integral dari dy per y, integral dari dy per y dan integral dari 3x kuadrat dx. Integral 1 per y dy itu kan ln y. Integral 3x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3 ya. 3 dibagi 2 ditambah 1, x 2 ditambah 1, bener ya, x pangkat 3 plus c. Nah, di sini kita harus mencari solusi itu dalam bentuk y. Karena ini masih bentuknya ln y, maka kita kalikan dengan fungsi eksponen. Jadi eksponen ln y sama dengan eksponen x pangkat 3 plus c. Kalau dikalikan eksponen, maka fungsinya menjadi y saja. Dan ini eksponen x pangkat 3 plus c. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode solusi deret. Jadi kita itu mau buktikan juga di metode solusi deret ini apakah hasilnya sama dengan metode pemisahan variabel, seperti itu ya. Nah, di sini solusi deret itu memiliki persamaan y sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, maka dari itu kita dapatkan turunan pertama dari fungsi y atau y aksennya. Y turunannya itu y aksen. A0 kenapa nggak diturunkan? Karena memang tidak ada ya turunan dari A0, karena A0 itu kan sama dengan 0. Jadi A1, A1x turunannya A1, A2x kuadrat turunannya 2, A2x, turunan A3x pangkat 3, 3A3x kuadrat, dan seterusnya. Saya rasa bisa kita menurunkannya sendiri ya, bisa dicek kembali. Nah, lalu kita masukkan ke fungsi yang pertama. Dari soal itu kan dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Ini saya ubah jadi ini ya, y aksen sama dengan 3x kuadrat y. Y aksennya ini kita ubah, kemudian y-nya kita ganti dari fungsi yang di atas karena kita udah dapet y dan y aksen, seperti itu. Y aksennya dimasukin A1 plus 2A2x plus 3x kuadrat plus bla 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 dan seterusnya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian y-nya ini dimasukin A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada 3x kuadrat ya. Ini kita kaliin semua, 3x kuadrat dikali A0, 3x kuadrat dikali A1x, 3x kuadrat dikali A2x kuadrat, sehingga didapatkanlah persamaan ini, 3A0x kuadrat plus 3A1x pangkat 3 plus 3A2x pangkat 4 dan seterusnya. Y aksennya tetap dimasukin ya tadi, turunin aja sampai ke bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat nih,
pangkatnya kita samain ya. Sekarang A1. A1 di sini di persamaan ini nggak ada ya. Jadi A1-nya sama dengan 0. 2A2 untuk X-nya pangkat 1 di sini nggak ada. Di sini dimulai dari X pangkat 2. Jadi 2A2 sama dengan 0. A2 sama dengan 0 bagi 2. 0 bagi 2 sama dengan 0. Terus yang A3, yang 3A, maaf, 3A3X kuadrat, yang ini sekarang 3A3X kuadrat, X kuadrat ada ya, sama dengan 3A0. Berarti 3A3 sama dengan 3A3 sama dengan 3A0. A3 sama dengan 3 bagi 3 A0. 3 bagi 3 1 A0. 1 kali A0 A0. Begitupun dengan 4A4. Ini 4A4 X pangkat 3 berarti pasangannya ini sama 3A1. Nah, terus dibuktikan sampai ke persamaan yang dibutuhkan. Sehingga di sini saya udah dapat ini kalau untuk A1 0, 2 untuk A2-nya 0, untuk A3-nya A0, untuk A4-nya 0, A5-nya 0, terus A6-nya setengah A0, A7-nya 0, A8-nya 0, terus A9-nya 1/6 A0. Jadi dari sini aja tuh kayak udah kelihatan strukturnya gitu. A0, 0, A0, 0, 0, setengah A0, seperti itu kan. Nah, sehingga ke sini, nah, kita masukkan ke persamaan deret yang awal. Persamaan deret yang awal itu kan YX sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 dan seterusnya. A0-nya A0, A1X-nya tadi 0 ya, 0, A1X-nya 0, A2X-nya 0, A3-nya itu A0, X pangkat 3-nya tetap, A4-nya 0, A5-nya 0, A6-nya setengah A0, X pangkat 6-nya tetap, terus A7 0, A8 0, A9 itu 1/6 A0, X pangkat 9-nya tetap. Nah, dari sini yang tersisa itu cuman A0 plus ini ya, A0, A0 X pangkat 3, setengah A0 X pangkat 6, dan 1/6 A0 X pangkat 9. Ditulis ulang, sehingga di sini kita bisa keluarkan variabel A0. Jadi 1 plus ini tinggal X pangkat 3, ini setengah X pangkat 6, ini 1/6 X pangkat 9, karena A0-nya dikeluarin ya. Nah, bisa ditulis lagi dalam bentuk lain ini, A0, supaya kita bisa cari bentuk deretnya gitu. Jadi ditulis dalam bentuk lain. Jadi 1 X pangkat 3 per 1 faktorial, X pangkat 3 dikali 2 kan, sama ya, X pangkat 6 per 2 faktorial, kemudian ini X pangkat 3 dikali 3, 3 kali 3 9 kan, sama dengan yang atasnya, ini 6 bawahnya sama 3 faktorial kan, 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan YX itu sama dengan A0 eksponen X pangkat 3. Seperti itu. Sudah nomor 1A tadi, sekarang kita ke nomor 2 dulu, karena 1B saya butuh waktu lagi untuk memahami. Jadi kita ke nomor 2 terlebih dahulu ya. Nomor 2 itu tunjukkan bahwa U sama dengan V dikali X min VT dan U sama dengan V dikali X plus VT memenuhi persamaan gelombang, yang mana persamaan gelombangnya yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikali do kuadrat U per do T kuadrat. Jadi maksud soal ini, kita itu disuruh menunjukkan atau membuktikan bahwa persamaan ini dan persamaan ini memenuhi persamaan gelombang. Nah, di sini turunan parsial itu rumusnya ini ya, D U dikali V sama dengan UdV plus VdU, yang mana untuk ini dulu ya, kita buktikan dulu yang U sama dengan V dikali X min VT. Nah, di sini U sama dengan X min VT sama dengan U sama dengan X min VT ya. Jadi do V per do X sama dengan do F per do U dikali do U per dX. Jadi do kuadrat F per do X kuadrat sama dengan do per do X
dikali do F per do U dikali do U per do X. Nah, di sini diturunkan sekali lagi sehingga persamaannya menjadi df per du sama df per du dikali d kuadrat u per dx kuadrat ditambah do u per do x do kuadrat f per do x dikali do u. Nah, do u per do x ini adalah do u per do u dikali do u per do x, sehingga ini ditulisnya lagi ini. Nah, do u per do u per do x. Nah, ditulisnya lagi ya. Sehingga sama dengan do f per do u, do kuadrat u per do x, do kuadrat u per do x kuadrat. Ini do u kali do u kuadrat, kemudian do u. Nah, ini bentuk lain sih, sebenarnya sama aja. Do x kuadrat ini dikali do x kali do x kuadrat, do u kali do u kuadrat. Ini do kuadrat u, ini do kuadrat f. Kayak bentuk lainnya aja, sebenarnya sama aja. Jadi sama dengan do f per do u dikali do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do u per do x kuadrat, do kuadrat f per do u kuadrat. Nah, jadi di sini do u per do x itu sama dengan 1 dan do kuadrat x per do x kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga persamaan yang tersisa itu hanya tinggal do kuadrat f per do kuadrat u. Jadi kan tadi persamaannya tinggal do kuadrat f per do kuadrat u. Do kuadrat f. Nah, x ini adalah do kuadrat f per do x kuadrat. Sama dengan nolnya udah do kuadrat f per do u kuadrat, sehingga do kuadrat f per do v kuadrat t kuadrat sama dengan do kuadrat f per do u kuadrat. Nah, ini untuk persamaan yang f dikali x min vt. Ada dua persamaan kan, yang satunya minus, yang satunya plus. Nah, untuk yang plus itu sama aja, sama penjabarannya, cuman tandanya aja yang berubah, sehingga kita dapetin persamaannya yaitu ini, do kuadrat f per do t kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat f per do x kuadrat. Sama ya bentuk persamaannya, baik dia yang minus sama dianya yang plus. Nah, jadi persamaan tadi kan u sama dengan f dikali x min vt plus f dikali x plus vt. Jadi persamaan yang min vt tadi ini, persamaan yang min vt tadi sama juga ini. Jadi tinggal kita satuin aja, do kuadrat f per do t kuadrat ditambah do kuadrat f per do t kuadrat. Ini kan dua kali, jadi kayak ditambah v kuadrat do kuadrat f per do x kuadrat plus v kuadrat do kuadrat f per do kuadrat f. Ini kan ini persamaannya, dan persamaan ini dan persamaannya sebelumnya. Sehingga ini ditulis dalam bentuk lainnya, do kuadrat f plus f kalau dikalikan sama kayak ini. Terus do t kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat f plus f kalau dikalikan sama kayak yang atasnya ini per do x kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan f plus f ini kita misalkan dengan u. Jadi do kuadrat u per do t kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat, ini kita ganti u per do x kuadrat. Sehingga persamaannya itu terbukti. Ini kayak sama ya, 1 per v kuadrat. Jadi persamaannya terbukti. Do kuadrat u per do x kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat do kuadrat u per do x kuadrat. Sama ya, hampir sejenis. Jadi untuk persamaan kedua itu memenuhi persamaan gelombang. Oke, lanjut ke yang 1B. Yang 1B ini selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan deret. Persamaannya itu x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat min 3x dx per dy plus 3y sama dengan 0. Persamaannya itu bentuknya seperti ini. Tapi ini kita rubah menjadi bentuknya itu seperti ini. 3 kuadrat y turunan kedua min 3xy turunan pertama plus 3y sama dengan 0.
Nah, ini merupakan persamaan diferensial orde 2, yang mana kita itu perlu menurunkannya sebanyak 2 kali. Kalau yang 1A tadi kan orde 1, mudah itu, jadi tinggal diturunkan 1 kali aja. Nah, ini susah. Lanjut ke ini ya. Kita selesaikan persamaan diferensial berikut yang diberikan dalam persamaan dengan deret pangkat. Sehingga persamaannya itu menjadi Y turunan kedua min 3 per X Y turunan pertama plus 3 per X pangkat 3 Y sama dengan 0. Membagi kedua sisi persamaan. Oh, di sini kita bagi persamaan yang ini tuh dengan X kuadrat. Sehingga kita memperoleh persamaan ini. Supaya ini tuh berubah. Jadi, Y double aksen. Terus, jadi kita melihat fungsi diferensial yang diberikan yaitu, nah seperti ini. Y X sama dengan X min X0 pangkat R sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X min X0 dikali N. Lalu itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian kami telah menemukan turunan dari persamaan pertama. Jadi kesimpulannya nah ini dy per dx sama dengan d per dx sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat r plus n. Nah, ini ini tuh kayak bentuk lain dari turunan, sehingga sigma n sama dengan 0, sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an ini ya r plus n x pangkat r plus n min 1. Turunkan lagi sehingga diperoleh d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx dikali dy per dx. Jadi sama dengan d per dx ini sigma sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali r plus n x pangkat r plus n min 1. Dapat persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiganya ini didiferensialkan 2 kali, sehingga ini menjadi sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an ini ya an r plus n, kemudian ini dikalikan ke depannya kayak gitu kan kalau mau mendiferensialkan, jadi r plus n min 1 x r plus n min 2 karena turunan udah 2 kali. Kemudian substitusi persamaan 1, 2, 3 menggunakan persamaan diferensial. Nah, kalau udah disubstitusiin itu dapatnya menjadi y double aksen min 3 per x y aksen plus 3 per x kuadrat dikali y sama dengan 0. Hal ini setara dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat r plus n sama dengan 0. Itu persamaannya. Kemudian kita membuat beberapa penyederhanaan sehingga diperoleh persamaannya, yaitu ini persamaannya an n kuadrat min 2n itu sama dengan 0. Selesaikan persamaan 4 dengan menemukan nilai n. Nah, ketika persamaan ini menemukan nilai n, maka dapat nilai n-nya itu sama dengan 0 dan n sama dengan 2. Lalu kita menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 berikut yang diberikan dalam persamaan dengan metode sederhana dari persamaan diferensial homogen orde 2 dengan variabel koefisien. Sehingga persamaannya itu x kuadrat y double aksen min 3x y aksen plus 3y sama dengan 0. Lalu yang di dalam bentuk lainnya yaitu berbentuk x kuadrat y kuadrat plus a x y aksen plus b y sama dengan 0. Di sini x-nya tidak sama dengan 0. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.